Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Muslimin muslimat rahimakumullah, puji syukur tansah kita inggahaken wonten ngayunan dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang maha memberikan ribuan, bahkan jutaan, bahkan tidak bisa terhitung kenikmatannya. Kita masih diberikan nikmat sehat, alhamdulillah. Kalau yang hari ini sakit, Anda masih diberikan nikmat yang namanya kumpul dengan keluarga. Atau yang hari ini mungkin sakit di rumah sakit, Anda juga masih diberikan nikmat yang namanya iman Islam. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah. Bersyukur dan bersyukur atas nikmat Allah. Karena dari syukur itu nanti Allah pasti akan memberikan tambahan kenikmatan kepada kita sekalian. Muslimin muslimat rahimakumullah, apa yang sedang kita hadapi hari ini merupakan ujian. Juga bisa jadi ini tazkirah atau sebagai jeweran dari Allah, atau mungkin azab. Karena musibah-musibah yang ada ini memang tinggal dari mana dan kepada siapa dan bagaimana mensikapinya. Ketika Allah memberikan musibah kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang sudah taat beribadah, orang yang sudah berperilaku baik, kok tetap diberikan musibah? Itu namanya ujian. Ketika Allah ingin mengangkat derajat hamba tersebut, maka harus melalui proses ujian. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Ketika Allah itu mencintai kepada bangsa Indonesia, ibtalahum, maka Allah akan memberikan ujiannya, cobaannya. Faman rodiya, maka barang siapa yang ridho, sabar, ikhlas menghadapi ujian ini, falahu ar-ridho, maka Allah akan memberikan ridhonya. Allah akan mengangkat derajatnya. Ujian apapun. Hari ini dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Ada yang diuji oleh Allah kesehatannya. Kalau Anda sakit, sakit itu bukan aib. Anda tidak perlu berkecil hati. Yang terpenting kita sabar dan ikhlas menerima apa yang diberikan Allah. Ini ganjaran dari Allah. Sabar, ikhlas, dan terus kita berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Sakit itu menjadi kifarat kok, penglebur dosa. Jadi sekali lagi, bukan aib sakit apapun itu. Entah ini orang mengatakan COVID-19, corona, atau penyakit TBC, atau penyakit apapun, bahwa semua minallah, datangnya dari Allah. Ini merupakan ujian. Maka Anda harus sabar dan menerima apa yang diberikan Allah. Jangan berkecil hati. Allah memberikan penyakit, Allah pasti akan memberikan obatnya. Itu. Juga ada yang terkena dampak secara ekonomi. Ketika sekarang
sedang diberlakukan untuk diam di rumah, maka mau tidak mau banyak pekerja-pekerja harian yang tidak bisa bekerja, banyak toko-toko yang harus tutup, warung-warung yang harus tutup karena tidak laku. Kita harus bersabar bahwa rezeki datangnya dari Allah. Ketika hari ini kita tersendat, ini Allah juga yang menghendaki. Dan yakin Allah pasti akan memberikan jalan keluarnya. Allah pasti akan memberikan pintu-pintu yang lain. Jadi Allah itu memberikan pintu rezeki itu kan banyak sekali. Banyak sekali. Ada yang memang dengan kasab kita bekerja hari ini. Itu rezeki dari Allah yang kita peroleh dengan cara bekerja. Tapi juga ada rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang datangnya itu dari sesuatu yang memang tidak kita sengaja, tidak kita planning, tidak kita rencanakan, tiba-tiba ada rezeki. Allah bisa. Atau juga min waroi hijabin, rizki yang datang dari balik tabir kekuasaannya Allah. Banyak sekali pintu. Maka kita tidak boleh putus asa. Wala tai asu, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Jalani sajalah. Kita taati apa yang ada hari ini. Ibaratnya kita sedang diajak prihatin, ayo prihatin. Yang sehari mungkin makan 3 kali, sekarang 2 kali. Kesempatan juga ini, bulan Sya'ban kita latihan puasa. Nah ini adalah kesempatan kita untuk belajar dan menguji kesabaran, keikhlasan kita, apa yang diberikan Allah. Faman rodiya, maka barang siapa yang ridho, ikhlas, dan sabar menghadapi ujian ini, falahu ar-ridho, Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan mengangkat derajat kita sekalian. Ada juga dampak secara sosial. Dampak secara sosial itu bagaimana? Kita yang biasanya bisa kumpul dengan tetangga, kemarin sudah siap-siap menyelenggarakan pesta pernikahan, tiba-tiba kurang 2 hari batal. Apa izin aku karo tonggo? Tidak perlu Anda malu. Wong ini juga bukan jenengan yang membatalkan kan? Bukan jenengan yang menolak tamu, jenengan wis siap kabeh, tapi kondisi keadaan. Jadi Anda tidak perlu menyesali. Tidak perlu menyesali. Ngantenan sing penting akadnya sah, itu selesai. Soal walimah itu kan cuman sunnah. Kalau besok ada rezeki bisa kita adakan lagi setelah lebaran. Kalaupun tidak ada rezeki lagi, ya sudah cukup. Sudah cukup akitane wis sah ngantenane. Bahkan kalau kemarin tetap memaksakan mengadakan acara-acara, justru nanti malah jadi problem, kewirangan sampean. Ini problem sosial juga. Nyadran nang desa. Wah, nek ora nyadran niku pripun niku dulur-dulur wis do teko. Sudah hari ini situasi seperti ini, nyadran sing penting ndongake nanggon ahli kubur bisa kita lakukan di rumah masing-masing. Sedekah tetap jalan. Ayo, justru saatnya sekarang bersedekah, membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak musibah ini. Diterke nang dalem-dalem. Sedekah niku ora kudu ingkung, ora kudu berkat matengan, bisa disedekahkan berbentuk sembako, bisa disedekahkan berbentuk beras atau makanan pokok yang lain. Yang jelas kita adalah rodiyah, harus ridho menerima ujian, ikhlas menerima musibah.
Waman sakhito, tapi kalau kita malah justru marah-marah oleh ujian kayak gini ini, wah kayak gawean malah loro, diberi musibah, diberi ujian sakit malah tambah nesu-nesu. Oh ya, falau as-sukhtu, maka Allah pun akan memberikan murkanya kepada kita. Ini yang harus kita pahami. Sekali lagi, sakit itu bukan aib. Jadi kalau hari ini jenengan pulang dari Jakarta atau santri-santri yang pulang dari pesantren, dari manapun, di rumah ketika didata oleh Pak Lurah, didata oleh petugas kesehatan, ikuti. Didata kok ono sing tersinggung marah-marah. Apa anakku ki nggowo? Ndak. Jangan. Ikuti saja. Karena ini demi kesehatan kita bersama. Sekali lagi, sakit itu bukan aib dan tidak perlu ditutup-tutupi. Nggak perlu ditutup-tutupi. Nek jenengan batuk, jenengan flu, diobati riyin. Golek obat teng apotek, teng toko obat. 1-2 hari kok urung mari, betot teng puskesmas. Nah, setelah itu apa nanti saran dari dokter, dari tim medis kita ikuti. Jenengan mboten usah nutup-nutupi, mboten usah khawatir dan takut. Wong kabeh kersane Allah, kita wajib berikhtiar, nanti pun juga akan Allah yang akan menghilangkan sakit itu. Bukan malah justru dengan marah-marah, nesu-nesu. Dicoba ekonomi, wah, arep bodoh, arep poso-poso malah koyo ngene. Wa man sakhita falu as-sukhtu. Maka Allah akan memberikan murkanya. Jadi ini merupakan ujian. Sekali lagi, muga-muga kula sampeyan diparingi kuat ngadepi ujian iki. Paringi sabar, diparingi ikhlas. Kalau kita sabar ikhlas, kita akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yang kedua, ini merupakan tadzkirah, jeweran kepada Allah. Kita ini sholat iya, ke masjid iya, meski hanya mungkin seminggu sekali atau tiap maghrib. Tapi awak dewe di samping sholat, di samping nang masjid, kita juga sering membanggakan dirinya sendiri. Sombong, ujub. Masjid hari ini kadang-kadang menjadi tempat ajang unjuk kekuatan. Gitu, jamaah aku sak menakae, gitu. Iki lho, pengikut aku sak mene. Masjid bukan lagi murni untuk mengagungkan Allah, tetapi kadang masjid malah sekarang menjadi tempat untuk menunjukkan kekuatan kita. Gitu. Maka hari ini ditutup oleh Allah masjidnya. Ora oleh Jumatan, ayo. Jamaah 5 waktu kon nang omah. Dijewer oleh Allah. Bahkan Mekah pun hari ini ditutup. Kita mungkin bisa menangis di depan Ka'bah. Gitu. Menangis di depan Ka'bah. Kita mungkin bisa bersimpuh di depan Raudhah, tempat mustajabah. Tetapi di satu sisi, kita mungkin berangkat ke Mekah juga dan niat-niat lain. Untuk bermegah-megahan, atau nang Mekah harap golek duit, umroh haji menjadi bisnis, ataukah ke Makkah, ke Madinah menjadi status sosial. Lali karo Gusti Allah.
Maka sekarang oleh Allah Mekah, Madinah ditutup. Ya kalau kita beribadah, melihat Islam itu masjid, hari ini mungkin kelimpungan. Melihat Islam itu hanya Mekah, Madinah, hari ini, sampai ada yang mengatakan, titeni, nek sesuk nang Mekah orang wong haji, orang wong tawaf, ini berarti kiamat sudah di depan mata. Kalau kiamat sudah dekat, saya percaya mesti wis cedak timbangan impian. Tapi kapan kita juga nggak tahu. Tapi kalau soal Mekah ditutup, ini bukan hanya kali ini. Haji itu tertunda atau ditutup, itu sudah berkali-kali. Peperangan pernah nutup haji, banjir pernah nutup. Konon sampai 20 kali kok, atau bahkan 40 kali dalam sejarah. Jadi bukan hanya kali ini saja. Jangan kamu menakut-nakuti. Awas, kalau Mekah sudah tidak ada tawaf, kalau besok tidak ada haji, biasa mawon lah, biasa-biasa mawon. Ini kondisi memang. Kondisi untuk kita menjaga kemaslahatan bersama. Jadi kalau soal kiamat sudah dekat, iya, tapi aja di gatuk-gatuk ke. Besok tanggal 15 Ramadan, kiamat. Besok bar musim haji, kiamat. Iyalah. Jadi kalau tidak ada haji itu sudah berkali-kali Mekah itu. Dalam sejarah, tidak hanya kali ini. Peperangan-peperangan pernah dulu menggagalkan ibadah haji. Itu. Ini Allah sedang menjewer kita, gitu loh. Menjewer kita. Kowe saiki ra iso pamer. Lesok wirawiri umroh nang Mekah. Ora iso saiki pamer kowe. Le nganakke jamaah nang masjid, nang musola, akeh-akehan jamaah, ndak bisa. Semua dijewer. Kita yang sombong hari ini sering mengatakan ini era teknologi digital 4.0, 4.0. Ini sekarang eranya apa jenengane? Semua terhubung. Teknologi. Saatnya kita bikin peradaban di Mars. Infrastruktur, bangun rono rene, sambungkan seluruh Jawa. Dalah, sekarang teknologi secanggih apapun tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru yang menyelesaikan masalah, solusinya hari ini apa? Cuci tangan yang bersih dengan sabun. Itu aja. Wis ora usah ngomong intelektual, artifisial, tidak usah ngomong teknologi 4.0, tidak usah ngomong planet Mars. Wis lah, cuci tangan dengan sabun. Istirahat yang cukup, makan yang sehat, siang hari berjemur, kekaring wis kuwi. Itu kan ndak butuh ilmu daki-daki. Ora butuh riset sing aneh-aneh. Cuman cuci tangan dan kekaring. Ini untuk melawan virus, untuk menambah ketahanan tubuh. 15 menit aja lah. Berjemur jam 10 sampai jam 11 atau jam 11 sampai jam 12. Itu saatnya kita. Nah. Jadi saya ngomong daki teknologi canggih, semua hancur. Raksasa ekonomi hari ini Amerika kelimpungan sekarang, yang katanya superpower. Cina kelimpungan, seluruh negara yang punya wah ini manajemen terbaik,
rancangan keuangan sekian tahun, udah sekarang anggaran-anggaran sekarang dipangkasi semua. Desa, wes desa kisah ini seorang ngomong ngandal ke dana desa 1 miliar. Pengen gawe tempat wisata, gawe kolam renang, gawe iki, udah APBDes sekarang direfocusing istilahnya. Ora usah mikir infrastruktur sik, sing penting rakyatin jenengan Pak Lurah sehat. Sing penting rakyatin jenengan iso mangan. Itu aja. Maka dana desa sekarang pengalokasiannya justru untuk tanggap COVID-19. Kita sedang diingatkan oleh Allah, ora usah ndaki-ndaki manungsa kuwi. Kembali ke titik nol. Cuci tangan, makan yang sehat, istirahat cukup, kekaring itu. Jadi kita harus sadar doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Dijewer karo Gusti Allah. Kerusakan-kerusakan ini mergo polah tingkah awak dhewe. Kita yang sombong saling melupakan Allah, kita yang lalai menyepelekan agama. Mari kita kembali kepada Allah. Atau yang ketiga, musibah ini memang menjadi azab. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bagi orang-orang yang sedikit pun tidak pernah menempatkan Allah di hatinya, bagi orang-orang yang selalu mengingkari kekuasaan Allah, bagi orang-orang yang selalu berada pada kemusyrikan. Naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Jadi 3 hal tadi. Kita berharap kula jenengan masuk di level yang pertama lah, bahwa ini ujian dan kita akan mampu lulus dari ujian ini. Atau yang kedua, kita memang orang-orang yang lalai, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menyepelekan. Tapi dengan adanya ujian, adanya musibah ini, kita menjadi sadar. Lebar niki awak dhewe do gelem insaf, do gelem tobat. Ora kakean tingkah, ora usah kemeliti tadi menungso. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Muslimin muslimat rahimakumullah. Maka mari kita bahu-membahu menghadapi situasi ini. Semua ini kena dampaknya. Dari yang kecil sampai yang besar, desa sampai perkotaan, semua ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka kanggo santri-santri sing podo bali, ayo bergandeng tangan dengan masyarakat. Tapi ora gandengan ngene, nek saiki ra oleh. Bergandeng itu maksudnya pikiran, tenagane disatukan. Tapi fisiknya hari ini memang sedang kita harus berjauhan. Nggak boleh gandengan. Ini memang aneh saat ini. Manusia itu yang dulu sering bergembar-gembor, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekarang malah justru kita disarankan untuk bercerai. Kalau untuk menang, ojo gandeng-gandeng se. Bersatunya hanya dalam pikiran dan tenaga, bukan dalam fisiknya. Ini. Bahkan konco kula niku wingi sanjang. Wah, saniki niki di mana-mana ketemu orang bertamu merdayoh. Saran pertama, tolong cuci tangan dulu. Wis kadung GR, baju tangan harus ditawani makan, ternyata hanya cuci tangan. Tidak ditawarin makan. Saya bilang salahmu dadak merdayoh barang. Wong kon kok ngomah malah merdayoh. Sabarlah di rumah dulu. Nggak usah mertamu. Jadi konco-konco santri yang di rumah, sabar di rumah dulu. Saya juga berharap kepada masyarakat, monggo ditampi niku putra-putra jenengan sing do bali saka pesantren, juga bali saka Jakarta, sedaya itu sedulur panjenengan, putra panjenengan.
terima mereka dengan baik, dibimbing, diarahke nek bocah-bocah urung ngerti kahanan. Maklum saka pondok niku ora ngerti apa-apa. Begitu bali ndelok kahanan ngeten iki, kadang masih banyak yang gagap, yang gugup. Ini perlu diarahke. Ana Jumatan. Jadi memang ada hari ini yang Jumatane ganti sholat duhur. Ini sudah pandemi, zona merah. Kalau yang zona hijau aman, nang tengah-tengah desa yang Jumatan juga orangnya terbatas, hanya masyarakat setempat dan tidak ada satupun yang sakit pamane. Oh maka ya silahkan Anda sholat Jumat. Di zona hijau, desone aman. Tapi ada kekhawatiran. Kekhawatirannya nopo? Lah, masjidnya nang pinggir jalan raya. Yang itu banyak musafir numpang sholat, lalu lalang, macem-macem. Ya udah, kalau Anda khawatir, masjid-masjid yang jalan pinggir jalan raya itu memang sebaiknya ditutup hari ini. Ganti sholat duhur utawa sholat Jumat nang desa sing jero. Sing pinggir jalan ditutup mawon riye. Lha niki ketase zona hijau kok ditutup. Dosane sing nanggung sinten cobi? Aduh. Ini syariat, kaidah. Ora dosane sing nanggung sinten, Pak. Aturane ngoten. Islam niku samhah. Islam itu mudah. Tidak akan mempersulit, gitu loh. Atau masjidnya di tengah-tengah kampung. Tapi hari ini banyak saudara-saudara kita yang pulang dari Jakarta, mudik dari berbagai kota, atau santri-santri yang bali saka pondok yang sekarang sedang diminta untuk karantina di rumah masing-masing. Lah nek dianake Jumatan, engko do metu kabeh. Udah, kalau ada uzur seperti itu, ya ampun, duhuran mawon. Mboten usah Jumatan riyin. Wah, niki pun ping pindho lho. Awas lho, kalau sampai 3 kali enggak Jumatan, kafir. Sing nanggung sapa nek kafir? Ya Allah, Pak, ngeten lho. Orang tidak Jumatan 3 kali bisa menjadi kafir. Niku kalau situasi ini situasi biasa, aman. Nggih kan? Nyepelekke Jumatan. Ora percaya wajib Jumat. Ping 3 ora Jumatan, kafir sampean. Tapi ini dalam situasi darurat. Ad-darurah. Ora Jumatan ping 4 mawon ya ora apa-apa, ping 5 ya ora apa-apa. Kalau memang situasinya ini nanti masih terus berlanjut. Pemerintah menetapkan ini durung rampung loh darurate. Isih bahaya isih. Ndak apa-apa, jangan khawatir. Tapi nek situasi aman, sehat, kok ora Jumatan waniku sing dosa gedhe. Ad-darurah tubihul mahdzurah. Jadi teng mriku niku jamaah nggih ngoten. Karena jamaah itu dengan berkumpul itu potensi. Wah ini berarti memang ada skenario untuk menghabisi masjid mushola. Aduh ya Allah Pak. Virus niku mboten ndelok agama. Siapapun yang berkumpul di masjid, di pasar, di gereja, di alun-alun, dimanapun sekarang diharapkan untuk tidak berkumpul dulu. Wah ini kok nyatanya pasar ijek buka, mall ijek buka. Iya betul, pasar mall ijek buka. Meski dengan jamnya sekarang dibatasi. Ya karena memang kebutuhan ekonomi masyarakat kudu teng pasar. Nek pasar tutup pripun? Nek mall tutup pripun?
Mall sekarang sudah mulai ditutup. Pasar-pasar tradisional masih buka. Kalau ada mall yang masih buka, itu pun dibatasi. Ya karena pasar itu menjadi kebutuhan. Lah nek sholat awak dhewe kan teng griya nggih saged. Di rumah juga bisa, tidak harus ke masjid. Jadi nyenengan ampun keracunan hoak-hoak niku. Provokator niku. Ini kita berpikir yang jernih demi kemaslahatan bersama. Azan, monggo kalau azan itu sebagai penanda masuknya waktu sholat. Tapi kalau jamaah di beberapa daerah memang sekarang sudahlah sholat di rumah dulu. Karena ini potensi penyebarannya semakin hari semakin meluas. Ini yang harus kita ikhtiar, dipotong agar tidak meluas dan wabah penyakit ini bisa semakin teratasi. Gitu. Tambah meneh sekarang. Kalau memang wis tekan mangsane Gusti Allah nimbali, gitu. Ana sedulur sing kepundhut karena wabah penyakit, dia sabar, ikhlas, iman Islam, itu mulia di sisi Allah. Usah niku ana arep di makam keteng mriku ditolak di makam. Lho, enten napa to? Asal proses pemakamannya itu sesuai protokol oleh medis, tidak apa-apa. Jadi memang berbeda. Yang meninggal lantaran virus COVID-19 ini memang ini ada protokol sendiri. Orang kena didusi, langsung dikafani, dan juga cukup ditayamumi oleh tim medis. Keluarga mboten pareng riyen. Ini demi kesehatan, demi keselamatan. Dan disolati cukup oleh tim medis di situ. Yang memakamkan juga tim medis. Masyarakat tidak perlu. Karena sekali lagi, darul mafasid, mencegah kerusakan, penularan ini. Dan mereka tetap saudara-saudara kita. Sesuk nang ngersane Allah sami kok, Pak. Sing sedone pagebluk, utawa sedone lara weteng, utawa sedone mumet, utawa sedo apapun di hadapan Allah besok tetap yang ditanyakan amal ibadah sami. Bahkan nek sing sedo nanggon musibah-musibah seperti ini menjadi kifarat. Sing ikhlas, sing sabar nampa musibah, lebur dosa-dosa, mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, musibah ini bukan aib, tetapi betul-betul ini semua kehendak dari Allah, dan Allah yang akan menentukan, Allah yang akan mengangkat musibah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.